Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Awan putih indah berarak, indah dipandang dari atas kapal. Mari bersama kita simak urai ayat secara gramatikal. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini uraian gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan bersama Buya, didampingi oleh Ibu Tuti Munas dari kelas GGO 22, akan menyampaikan surat Al-Anfal ayat 32. Baik, kita sapa dulu Buya. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah, baik Bu Ibyani, semuanya lancar. Semoga Pak Buya sedang makin cerah dan Alhamdulillah. sekeluarga bahagia. Kami semua Amin, mendoakan amin, Buya dan semua keluarga dalam keadaan sehat. amin. Ibu Tuti, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Yufi. Semangat ya Bu Tuti. Insya Allah lancar dan ya. Baiklah, kita silakan kepada Buya dan Bu Tuti untuk menyampaikan gramatikal Al-Quran surat Al-Anfal ayat 32. Syukran Bu Ibyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah nanti. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan semuanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita pagi ini akan membahas surat Al-Anfal ayat 32 bersama Ibu Tuti Munas. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Tuti, di sehat? mana posisi Bu Tuti ini? Saya sedang di rumah anak saya di Kalibata, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Di Batak ya. Oke. Ya. Oke, Ibu Tuti dulu yang ngajak kelas ini siapa Bu Tuti? Sahabat Buya itu Mbak Wiwi Usmandi. Oh, oke. Dulu dekat rumah dengan beliau ya. Ya. Oke. Ibu Tuti sekarang ada di kelas 3 bersama Pak Budi Purnomo ya, dan Mbak Titi. Oke. Siap Al-Anfal yang 32 Bu Tuti ya? Insya Allah Buya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita semua masih diberikan dengan banyak kenikmatan-kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu, nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa hadir di acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani hari ini.
Semoga kita selalu istiqomah menjalaninya. Amin, amin, amin. Tak lupa kami sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan dan toladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai hari yaumil akhir nanti. Amin. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Buya Asrizal Al-Hasani yang telah menyusun gramatikal metode Al-Hasani dan memberikan ilmunya untuk kita semua, serta kesempatan belajar di Al-Hasani pada pagi hari ini. Juga Buya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil kesekian kalinya di acara kajian Ba'da Subuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa Allah karuniakan dengan sehat-sehat walafiat selalu dalam genggaman perlindungannya, sehingga kita semua masih bisa belajar di gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru pembimbing kami yang terhormat Bapak Budi Purnomo, Teh Pepe Yani, yang telah dengan sabar dan telaten membimbing kami semua, serta kepada Ibu Ketua GGO, Bunda Rita Herlinda, dan wakilnya Bunda Rita Kusuma, dan Bunda Nina Yulvina yang selama ini selalu membantu kami dalam membuat PPT-nya. Serta seluruh sahabat-sahabat terkasih GGO 22 atas semua dukungan dan doanya untuk saya. Semoga Allah memudahkan, melancarkan penampilan saya pagi ini, dan Allah membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semua sahabat-sahabat kami dengan pahala yang berlipat ganda serta kesehatan yang afiat. Dalam kesempatan pagi ini saya akan mengurai surat An-Anfal ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalullah in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi'adzabin alim. Quran surat An-Anfal ayat 32 terdiri dari 24 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, it's. Penggalan ketiga, olu. Penggalan keempat, Allahumma. Penggalan kelima, in. Penggalan kelima, kana. Penggalan penggalan ketujuh, hadza. Penggalan ke-8, huwa. Penggalan ke-9, al-haqqo. Penggalan ke-10, min. Penggalan ke-11, indika. Penggalan ke-12, fa. Penggalan ke-13, ampir. Penggalan ke-14, ala. Penggalan ke-15, na.
Penggalan ke-16 hijarotan. Penggalan ke-17 mina. Penggalan ke-18 as-samai. Penggalan ke-19 awi. Penggalan ke-20 ikti. Penggalan ke-21 na. Penggalan ke-22 bi. Penggalan ke-23 azabin. Penggalan ke-24 alimin. Quran Surat An-Anfal ayat 32 terdapat kalimat bersyarat. Penggalan kelima in merupakan huruf syarat. Penggalan ke-6 sampai 11 kana hadza huwal haqqo min indika merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-12 fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-13 sampai 24 amtir alaina hijarotam minas samai awi'tina bi'adzabin alimin merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua it's merupakan huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ketiga olu bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada waw sukun alif di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala menjadi qola. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya mereka telah berkata. Penggalan keempat Allahumma terdapat di dalam kamus 40 Muhammad di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 47 artinya ya Allah. Penggalan kelima in merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat artinya jika. Penggalan keenam kana bentuknya adalah KKL. Ciri KKL-nya ada fathah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386 artinya dia adalah. Penggalan ketujuh hadza merupakan kata tunjuk dekat artinya
ini. Penggalan ke-8, huwa merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-9, al-haqqo bentuknya adalah KBKK tunggal. Ciri kata bendanya didahului dengan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Penggalan ke-10, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-11, indika, bentuknya adalah kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti. Kata benda pertama, indi, merupakan kata benda murni. Aslinya adalah inda, karena pengaruh huruf jar menjadi indi. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar. Pola kata bendanya fi'lun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 282, artinya di sisi. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti kata benda majmuk indika, di sisi engkau. Penggalan ke-12, fa, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-13, amtir, bentuknya adalah KKP. Ciri KKP-nya ada sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, tumtiru, buang ciri KKSAD-nya, tu, karena pola af'ala, maka tambahkan alif pola sesuai dengan harokat fathah. Sukunkan huruf akhirnya menjadi amtir. Pelakunya adalah anta, akar katanya matoro, polanya adalah af'ala. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 422 untuk akar kata dan halaman 423 untuk kata yang dicari. Artinya engkau hujanilah. Penggalan ke-14, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-15, na, merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-16, hijarotan, bentuknya adalah KBKK tunggal. Ciri kata bendanya tanwin dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Oh maaf, ciri kata bendanya ada tak marbutoh dan tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya
hajaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 97, artinya batu. Penggalan ke-17, mina merupakan huruf jar, aslinya min, karena diikuti dengan alif lam, dua sukun berdekatan tidak bisa dibaca, maka nun sukun diberi harokat fathah menjadi na. Terdapat di dalam buku materi halaman 39, artinya dari. Penggalan ke-18, as-samai, bentuknya adalah KBKK tunggal. Aslinya adalah as-samaa, karena pengaruh huruf jar menjadi as-samai. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar dan diawali dengan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya samawa menjadi sama. Ciri tunggalnya, kami ulang, akar katanya samawa menjadi sama. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 analog. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 180, artinya langit. Penggalan ke-19, awi merupakan huruf bermakna. Aslinya adalah au, dua sukun berdekatan tidak bisa dibaca. Maka huruf waw sukun diberi harokat kasroh menjadi wi. Terdapat di dalam buku materi halaman 39, artinya atau. Penggalan ke-20, ikti, bentuknya KKP. Aslinya adalah ikti, ya sukun di akhir menghilang menjadi ikti. KKP berasal dari KKSAD, tu'tiyu, buang ciri KKSAD-nya ta, karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong dengan harokat kasroh. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 8, dalam KKP pemberian harokat alif penolong disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sianya alif dan waw, alif dan ya, maka harokat alif adalah kasroh. Dan jika waw, maka harokat alifnya adalah dhammah. Sukunkan huruf akhir menjadi i'ti. Huruf sia di belakang hilang menjadi i'ti. Pelakunya adalah anta, akar katanya ataya, dibaca ata. Polanya adalah fa'ala, terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya engkau datangkanlah. Penggalan ke-21, na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-22,
Bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-23, adzabin merupakan KBSL. Aslinya adalah azaban karena pengaruh huruf jar menjadi azabin. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada huruf alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya aduba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Penggalan ke-24, alimin, bentuknya adalah KBSL. Aslinya adalah aliman, mengikuti kata sebelumnya menjadi alimin. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada huruf ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 47, artinya sangat pedih. Arti Quran surat An-Anfal ayat 32. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awi'tina bi'adzabin ali. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami dengan siksaan yang sangat pedih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mumtaz Bu Tuti, gimana rasanya Bu Tuti setelah membaca ayat ini? Alhamdulillah Ustadz, lega Ustadz. Cuma ada yang belum lega, ini nanti pertanyaan Pak Adril. Nanti saya pikir dulu. Ibu sekarang kegiatan sehari-hari apa nih? Ini aja, khusus ibu rumah tangga sejati sekarang. Oh, berarti sudah banyak waktu untuk Al-Quran ya? Di rumah siapa Ustadz, sama ART aja. Oke. Udah berapa usia Ibu Tuti sekarang, Bu Tuti? Alhamdulillah September kemarin 68 Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu ya Bu. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalu. Dan ingatlah ketika mereka berkata. Siapa mereka ini? Di tafsir tadabbur oleh Pak Sa'ad, kafir Quraisy. Dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma, ya Allah. In kana hadza huwal haqqa,
Jadi jika dia ini kebenaran pembacaan ayat Al-Quran tadi ya, ayat sebelumnya ada kan ayatusla alaihim ayatuna tadi ya. Dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika ayat-ayat Allah tadi ya, ingkana hadza apa, jika ini kebenaran dari sebuah kebenaran min indika dari sisi engkau, fa amtir alaina, dia menantang ya, maka amtir, engkau hujanilah alaina atas kami hijaratan dengan batu, jadi minta turunkan batu ya. Ini sangat menantang sekali. Minas sama dari langit, jadi minta dihujani mereka dengan batu dari langit. Awit tina atau awita atau itina bi azabin, atau engkau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Nah, ini betul-betul penantangan yang luar biasa dari kafir Quraisy. Dia nggak percaya pada Quran. Sementara kita selalu percaya. Kita nggak berani nantang Allah. Kalau nantang ini sangat menantang sekali pada Allah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, di surat Al-Anfal ayat 2, karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada yang salah ucap, terlewatkan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu pastikan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Yufyani sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufyani. Ibu ya, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu uraian surat Al-Anfal ayat 32 oleh Bu Tuti dan Buya. Alhamdulillah Bu Tuti tampil lancar dan tenang.